Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This evening, we're going to learn how to say sudah and belum in English. Oke, ada yang sudah bisa? Yang sudah bisa ini bosan ya, pasti. Yang sudah bisa silakan tidak apa-apa jika ingin meninggalkan Zoom, yang penting menulis di chat ya. Miss, saya sudah tahu Miss caranya mengatakan sudah dan belum. Nah, boleh left Zoom meetingnya. Bagaimana sih cara mengatakan sudah dalam bahasa Inggris? Saya sudah. Itu apa bahasa Inggrisnya? Siapa yang tahu? Saya sudah. iPad bukan sih, Miss? Iya, betul. Udah bisa kamu berarti tuh. Kalau udah bisa, boleh nggak ikut. Musir, Miss. Nggak sih. Cuma kadang-kadang bosen ya kalau yang udah belajar lagi ya. Saya sudah itu I have. Kamu sudah apa? Apa ya kamu sudah? You have. Iya, you have. Mereka sudah. Mereka bahasa Inggrisnya apa ya? They have. They have. Kami sudah. We have. Dia sudah. She or he has. We have. He has. Dia, tapi dianya ini adalah jumlahnya 1. Dan ini bukan manusia. Serem amat, Miss. Jumlahnya 1 bukan manusia. Apa itu? Ya bisa benda ya. Bisa benda, dan benda ini bisa benda abstrak, bisa benda real. Ya, benda real. Benda real itu maksudnya apa, Miss? Ya, benda barang. Misalnya, Yang bisa dihitung ini. barang itu sudah ada di situ sejak saya masih kecil. Nah, barang itu jumlahnya 1. Misalnya, lukisan itu sudah ada di situ sejak lama. Serem amat ya. Atau misalnya, semangatku sudah membuatku melakukan apa yang aku inginkan. Semangatku itu nggak kelihatan ya, itu kata benda tapi nggak kelihatan, kita anggap 1. Ya. Itu bisa jadi dia juga kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi it ya. Dia itu it di sini. Dia sudah, bisa juga it has. Nah, saya sudah, I have, kamu sudah, you have, mereka sudah, they have, dan lain-lain ya. Dia sudah, she has. Ini bisa disingkat juga sih. I have itu bisa disingkat jadi apa? I. You have bisa disingkat jadi You. Lebarkan sedikit. They have disingkat jadi apa? They. Kami sudah, we have. We. Ya. Dia sudah. Jadi Chef. cheers atau yes.
Miss bedakannya dengan is gimana, Miss? Kalau is di depannya, kalau he is atau she is di depannya tidak ada kata kerja. Kalau ini nanti ada, ya. Karena ini bukan is tapi has. Ya. Untuk it has disingkat jadi it's, ya. It di sini bukan berarti it is. Tapi Miss kalau ada yang baca it is gimana? Ya, kita lihat dulu kalimatnya ya. Kalau it is pasti di depannya bukan kata kerja. Kalau di depannya ada kata kerja ya. Di sini atau to be ketiga, berarti ini has bukan ya, sudah paham ya. Sudah, kalau mereka sudah paham. Itu ngomong-ngomong saya sudah, tinggal gitu aja. Kalau mau ngomong saya belum gimana? Saya belum. Maybe. I have not. I have not atau I haven't. Kamu belum? Apa? You haven't. Mereka belum? They haven't. They haven't. Perhatikan menyebutnya haven't. C-nya harus dibunyikan. Kalau kamu bilangnya they haven't, berarti surga dong, kan heaven. Heaven surga ya. Heaven surga. Tapi karena di sini c jadi penandanya they haven't ya. Kemudian kami belum. We haven't. Haven't. C-nya ikut. Dia belum. Dia belum. He hasn't. Dia belum. It hasn't. Ya, it hasn't. I haven't. Miss, kenapa kok kalau I have, kalau saya sudah I have, kalau dia sudah she, he, it has. Ya, karena has itu adalah have yang ditambah s atau es ya. Jadi bukannya kapan yang di stasiun? Perhatian. Kedengaran. Udah, kamu nggak usah ikut, nanti kan direkam. Kasian banget, nanti ketinggalan kereta kamu pulang. Jadi tahu ya kenapa has ya, karena have ditambah s jadi has. Oke. Terus oh ya, saya belum, I haven't. Di belakang harus disebutkan. Coba apa bahasa Inggrisnya? Saya adalah mahasiswa jurusan manajemen. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Ayo, siapa yang bisa? I'm a student majoring in management. Iya. C-nya dibawa enggak? I am. Saya adalah seorang, harusnya diisi seorang. Yeah. I'm. Boleh, I am.
Ya, I'm am student. a student. Student. Nya dibaca student of Student of of management management department. I'm a student of management department. I'm a management department student. Kalau nggak ada nya itu nanti orang bisa salah paham, ya. Jadi kalau T di akhir dalam bahasa Inggris itu wajib dibaca. Begitu juga D di akhir wajib dibaca, ya. Kebanyakan dibaca jelas. Ya, kalau bahasa Perancis T di akhir biasanya nggak dibaca. Kalau bahasa Inggris you have to pronounce it, ya. I'm a student of management department. Iya. I haven't. Nah, jangan I haven't. I'm a student of management department. Wah, itu udah ambiar itu ya. Mana itu nggak belajar berarti. I'm a student of management department. Oke. Nah, kalau mau bilang kenapa nggak jadi? Gimana tuh? Kalau mau bilang saya sudah apa misalnya? Kamu seharian ini sudah ngapain? Itu PL. Tuh, dia tadi ngomong apa tuh? Belum kan? Kenapa kita belajar sudah dan belum? Karena kita sering menggunakan kata itu. Jadi Anda harus bisa gimana ngomong itu dengan bahasa Inggris. Sudah dan belum. Nah, tadi teman kita baru ngomong, ini belum. Nah, gitu kan ya. Misalnya kita bilang di sini aja lah. Dia belum apa misalnya? Dia belum mandi gitu aja ya. Jangan tersinggung ya. Dia belum mandi. Bahasa Inggrisnya apa? Dia belum mandi. So what's Misalnya dianya perempuan. She hasn't bukan take a bath atau take a shower, bukan took a bath atau took a shower, tapi taken a bath. Taken a bath. Jadi kata kerja ketiga yang kita gunakan. Cuman itu aja, ya. Dia belum mandi. She hasn't taken a bath. Saya belum mandi. I haven't taken a bath. Kamu belum mandi apa? Kamu belum mandi apa? You haven't taken a bath. Sama. Kami belum mandi. We haven't taken a bath. Iya, kita semua belum mandi. Kita sama kami kan sama, we all. Nggak boleh kan kita belum sama kami belum sama ya. Kita atau kami itu sama ya. Kalau dalam bahasa Indonesia beda ya. Kalau kita itu saya ikut. Kalau kita itu saya ikut. Kalau kami gimana sih? Kalau kita yang diajak bicara ikut rombongan kita ya kan? Kalau kami yang diajak bicara enggak ikut gitu. Kayak bulannya bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris sama kita sama kami. We haven't taken a bath. Jadi yang digunakan adalah kata kerja ketiga. Tadi saya sudah
mengirim di grup chat kata kerja ketiga yang sudah saya, mohon maaf. Iya, ya. Ya, perhatikan kalau bisa dilihat di sini ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Di situ ada kata kerja irregular yang berubahnya tidak beraturan. Ada yang namanya bare form, itu kata kerja pertama. Past simple, kata kerja kedua. Past participle, kata kerja ketiga. Jadi kita hanya menggunakan yang hijau itu ya. Karena yang hijau adalah kata kerja ketiga. Bisa dilihat yang warna hijau, baris yang warna hijau biru-biru gitu. Ya, misalnya kita udah bilang, mereka sudah bangun. Bahasa Inggrisnya apa? Mereka sudah bangun. They have woke up. Iya, they have awoken. Wow. Mereka sudah bangun ya. They have woken up. Ya. Jadi kita gunakan bukan kata kerja pertama, tapi kita gunakan kata kerja ketiga. Nah, seperti yang di sini ada tulisannya past P, itu past participle. Atau singkatannya PP alias kata kerja ketiga. Kayak gini, accepted ya, accept. Kata kerja pertamanya accept, kata kerja keduanya accepted, kata kerja ketiganya accepted. Sama-sama accepted, tapi kita pilih yang ketiga. Maksudnya yang ketiga. Ya misalnya dia telah menerima permohonan maaf saya. Jadi dia sudah menerima permintaan maaf saya. Ya. Dia sudah, she have apa she has? She have. She have apa she has? She has. Has. She has accepted my apology. She has accepted my apology. Ya. Misalnya, yang lain, stop share. Kita kembali lagi ke sini whiteboard. Ya, misalnya contoh yang lain. Kamu belum. Ya. Jadi setelah belum dan setelah sudah, itu harus kata kerja ketiga ya. Miss, gimana Miss? Saya kata kerja ke-1, ke-2 aja belum apa, udah langsung disuruh kata kerja ketiga. Iya, tapi kata kerja ketiga ini penting sekali. Karena dalam keseharian kamu sering mengatakan sudah dan juga sering mengatakan belum. Kamu belum mengerti. Bahasa Inggris apa tuh? Kamu belum mengerti. Kamu tuh belum ngerti. Kamu belum ngerti. Ya. Bahasa Inggrisnya apa tuh? You have. You have. Mengerti, paham. Understood. Bukan understand. Bukan understood yang kedua, tapi understood yang ketiga. Sama aja Miss tulisannya. Iya, tapi kita maksudnya yang ketiga. You haven't dong. Salah kita. You haven't understood. Ya. Kamu belum mengerti tentang hal ini. Apa tuh? You haven't understood about this thing. You haven't understood about this thing. Kayaknya enakan you haven't understand, Miss. Iya, tapi nggak ada yang ngomong kayak gitu. Semua orang ngomongnya you haven't understood. Iya, gunakan kata kerja ketiga. Nah, kalau misalnya
Saya sudah mengerti. Gimana tuh? I have understood. understood. Gampang kan? Mau mengatakan sudah dan belum, yang penting ingat kata kerja ketiganya. Ya. Misalnya, dia sudah bernyanyi selama 1 jam di kamar mandi, padahal saya pengen mandi, tapi ada dia lagi nyanyi. Dia udah nyanyi selama 1 jam. Ya. Gimana tuh bahasa Inggrisnya? Dia sudah bernyanyi. Sing a song. Sung. Ya. Bernyanyi bahasa Inggrisnya apa? Sing. Bernyanyi Sing. kata Sang. pertamanya si, Seng. And kata kerja keduanya seng, Sung. ketiganya sang. Sang. Kita menggunakan sang. yang ketiga, ya. She Sang has sang selama bahasa Inggrisnya adalah for for an hour. for 1 hour atau For a hour. for ya, For 1 hour. for an hour. Jadi haknya jangan dibaca ya. For an hour. Hour kayak bilang hour, kita kan hour, misal our house. Hour tapi di gitu kan. An hour for she has sung for an hour. Nah, kalau kita mau menyangatkan kalimat ini, dia udah nyanyi loh. Ada lohnya gitu. Kalau kita ngomong sama orang, dia sudah nyanyi selama 1 jam. Itu beda dengan dia udah nyanyi loh selama 1 jam. Kalau ada lohnya tuh kayak loh gitu, kayak ada bingitsnya gitu ya. Dia udah nyanyi loh selama 1 jam. Maka kita harus tambahkan di sini she has already sung for an hour. Atau already-nya di belakang juga boleh. She has sung for an hour already. Dia tuh udah nyanyi selama 1 jam loh. Saking kita mau menyangatkannya gitu loh. Ya. Jadi boleh ada tambahan already ya di akhir atau di tengah untuk menyangatkan sudah. Ya. Jadi already itu untuk menyangatkan sudah. Sudah loh. Terus ada lagi untuk menyangatkan belum, yaitu yet. Belum loh. Untuk menyangatkan ya. Yet ya, bukan yet loh. Misalnya, dia belum mandi loh. Udah saya tunggu-tunggu. Udah saya tunggu-tunggu. Kirain dia udah mandi. Ternyata dia belum mandi loh. Gimana jadinya? Yang di stasiun mute dulu dong, guys. Dia belum mandi loh. Bahasa Inggrisnya apa? She hasn't taken a bath yet. Ya. She hasn't taken a bath yet. Dia belum mandi juga loh. Aku udah nungguin dia dari tadi. Dia belum mandi juga loh. Kalau saking kita sangatkan ya kebelum mandiannya itu loh. What ya? Bu kalau nggak pakai yet gimana? Ya berarti biasa-biasa aja. Cuma dia belum mandi gitu. Tapi kalau ada yetnya, belum mandi loh. Gitu ya. Jadi orang Inggris juga ada ngegas-ngegasnya gitu pakai yet dan already ya. Nah, kata-kata kerja yang sering digunakan oleh kita misalnya
Misalnya saya sudah makan. Saya sudah makan. Nah, saya sudah makan bahasa Inggrisnya apa? I have eaten. I have eaten. eaten. Bukan eat, Eaten. bukan ate, tapi eaten. Kata Eaten. kerja ketiganya. I have eaten. Kalau saya belum makan, I haven't haven't eaten. I haven't eaten. I haven't eaten anything. Saya belum makan apa-apa. Haven't eaten anything. Ya. Sudahkah kamu makan? Bahasa Inggrisnya apa? Sudahkah kamu makan? have you Iya. Have you? Balik Eaten. aja. Have Have you you eaten? Have you eaten? Have you eaten anything? Udah makan belum sih ya? Apapun udah makan belum? kalau interrogatif pakai verb juga ya? Yang mana? Kalau interrogatif, kalau pertanyaan Oh, semuanya menggunakan kata kerja ketiga. Mau itu kalimat negatif alias belum, kan kalau saya belum kalimat negatif dari saya sudah. Ya kan? Iya. Ya misalnya saya belum Iya. makan. I haven't eaten ya. I haven't eaten. Haven't eaten. Ya, saya sudah makan bisa I've ya, I've eaten everything. I've eaten everything. Sudah makan semuanya. I haven't eaten. Have you eaten? Jadi gampangnya kalau di sini mau mengatakan sudah dan belum, kata kerjanya nggak ada perubahan di semua subjek dan di semua jenis kalimat. Gampang kan? Jadi Bu, kalau saya bilang have you eat sama teman saya boleh nggak Bu? Have you eat? Sudahkah kamu makan? Iya, boleh-boleh aja ya. Asal teman kamu ngerti. Cuman yang menggunakan kalimat itu hanya kamu sendiri, have you eat. Karena orang-orang bilangnya have you eaten? Have you eaten? Have you eaten anything? Have you had something to eat? Ya. Nah, gitu. Jadi kita tolong akrabkan kata kerja ketiga. Karena dalam mengatakan sudah dan belum, yang dipakai adalah kata kerja ketiga atau bahasa Inggrisnya PP. PP itu singkatan dari past participle. Ya, past participle atau kata kerja ketiga. Kita mah udah tahu lah kalau kata kerja ketiga itu yang mana ya. Nah, itu. Bagaimana kalau kita mau mengatakan saya sudah dan saya belum, tapi tidak ada kata kerjanya dalam bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris tidak semua kalimat ada kata kerjanya. Wah, gimana tuh Bu, kalimat nggak ada kata kerjanya? Iya, jadi kalimat itu ada kata sifat di situ atau ada kata benda, ya, tapi tidak ada kata kerjanya. Di situ adanya to be ketiga. Contohnya gimana tuh Bu kalimatnya? To be ketiga. Sebentar ya. Kalau to be pertama apa to be pertama? To be pertama adalah am, D is, are. Are. To be am, is, are. Kalau to be kedua was dan were. S. Ya, to be ketiga itu been. Been. Ketiga itu Been. been ya. Jadi kalau kalimatnya tidak ada kata kerjanya berarti ada to be ketiganya, yaitu been. Been. Ya. Contohnya gimana Miss kalimat yang nggak ada kata kerjanya, ada kata sifat. Contohnya di sini ada di grup chat kita ya. Daftar kata sifat, 100 kata sifat yang sering dipakai. Ya. Common adjective. Ada abrupt. Abrupt itu artinya begitu saja.
saja. Acidic, asam, ya. Adorable tuh lucu, ya, menggemaskan. Itu kan kata sifat ya. Kalau kata sifat itu nggak ada perubahan, mau dia tensisnya apa juga tetap begitu aja. You are beautiful, you've been beautiful. Udah nggak ada ganti-ganti. Kalau tidak, baru itu ada perubahan-perubahan. Ya. Misalnya di sini ada kata handsome, misalnya. Aku udah ganteng, handsome kan ganteng ya. Aku udah ganteng sejak lahir. Itu kan nggak ada kata kerjanya. Ya, kan itu nggak ada kata kerjanya. Dia nggak ngapa-ngapain Bu di kalimat itu, dia tuh cuman ganteng. Ganteng itu adalah kata sifat, pemberian dari Tuhan ya. Saya udah ganteng, Miss. Saya sudah ganteng ya. Sudah dan telah itu sama ya. Saya sudah ganteng sejak lahir, sejak saya lahir. Sejak lahir. Sejak dilahirkan gitulah maksudnya ya. Nah, ini gimana bahasa Inggrisnya nih? Nggak ada kata kerjanya. Saya sudahnya tetap I have. Ya. Saya sudah I have. Oh, gimana? I have been handsome. Very good, bagus. Diselipkan been. Been. Karena nggak ada kata kerjanya, tapi ada to be ketiga, yaitu been. I have been ganteng. Sejak, bahasa Inggris apa? Since. Since. Dibacanya itu since. Ya. Bukan science, bukan sin, tapi since. Kayak orang Jawa bilang kita. Since. Ya, since birth. I've been handsome since birth. What's your problem? Don't look at me. I've been handsome since birth. Kata sifat apa lagi misalnya? Saya sudah mumet. Kalau merasa mumet itu beda lagi. Karena ada kata kerjanya merasa. Tapi kalau cuma saya sudah mumet selama berhari-hari karena cicilan belum dibayar. Ya, Miss, kayak jangan diingetin dong. Jadi mumet lagi nih, Miss. Ya, manusia tuh harus punya cicilan ya. Apa tuh? Selama cicilannya syariah. Saya sudah mumet. I have been mumet, Miss. Enggak. I have been dizzy. Ya. Dizzy selama siapa selama? 4 days. I've been dizzy for days. Ya. Udah, Miss, bikin kalimatnya yang enak-enak aja, Pak. Oke lah. Kamu sudah bahagia selama 10 tahun. Nah, gitu dong kalau bikin kalimat tuh. Dia udah bahagia dia selama 10 tahun ya. Semenjak dia menemukan pasangan hidupnya. Kamu sudah bahagia. You have been. Kamu. You have been Happy. You have been happy. For 10 years. Amat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years. 10 Been happy for 10 years. Congratulations. Ya. Terus dia belum. Ya, dari tadi sudah mulu ya. Dia belum dia belum grogi ya. Dia belum grogi setelah semua ini.
terjadi. Apaan sih setelah semua ini? Setelah semua yang dia lakukan ya. Setelah semua yang telah dia. Wah, ini nih. Dua kalimat jadi satu. banget. Dua kalimat ya, kita kalau ngomong bahasa Indonesia juga kan gitu, tentang nggak pakai pulsa, ngomong rocos saja. Nah, orang Inggris juga begitu. Dia belum grogi setelah semua yang telah dia lakukan tuh, dia belum grogi loh. Apa itu? Kenapa dia psikopat ya, psikopat. Dia belum grogi. Apa tuh bahasa Inggrisnya? He He hasn't nervous. been. Oh, Been been nervous. He hasn't been nervous. 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 Hasn't been nervous. After All all Done. after all After all things things that he done. has, yang telah dia lakukan, yang dia telah lakukan deh kalau gitu. Yang dia sudah lakukan deh. Kamu kalau telah diganti sudah agak bingung juga ya. Yang telah Apa tuh? he had done. Iya. That he has done. Bukan do, lakukannya bukan do, bukan did, tapi done kata kerja ketiganya. Do, did, done. He hasn't been nervous after all things that he has done. After all things that he's done. Biasanya gini ya, orang bule tuh nggak lengkap-lengkap kalau ngomong maunya singkat-singkat ya. He hasn't been, he is so crazy. I don't understand him. He hasn't been nervous after all things that he's done. If I were him, I would be very nervous. Jadi, kalau kita di kalimat itu nggak ada kata kerjanya, adanya kata sifat, ya. Kalau adanya kata sifat, maka harus ada apanya tadi? Been. Yaitu been. Nah, gampang banget, ya. Tidakkah dia? Nah, tidakkah dia sudah paham akan hal ini? Ini bahasa slangnya apa sih Bu? Saya kalau bahasa Indonesianya kayak gini bingung ya. Emang tidakkah dia sudah paham? Tidak sudah itu artinya belum ya. Ini aja lah ya, belumkah? Belumkah dia paham? Ya. Belumkah dia paham akan hal ini? Dia udah paham belum sih tentang ini? Gitu kan ya, dia paham belum tentang ini? Belumkah dia paham akan hal ini? Akan atau tentang ya. Ini gimana nih? Jadi kalimat tanya tapi depannya negatif. Belumkah? Belumkah? Hasn't she Yet understood about this yet. Iya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Silakan. Ya. Nanti tolong setelah ini segera buat 5 kalimat masing-masing. Buat 5 kalimat. Ada kata
saya sudah, dan belumnya boleh saya, subjeknya boleh dia, ya. Pokoknya ada kata belum dan ada kata sudah. Gunakan kata kerja yang biasa kamu gunakan sehari-hari di tempat kerja, di kantor, kayak gitu ya. Tolong Anda tulis di grup chat masing-masing 5 kalimat ya. Ntar saya akan kirim fotonya dulu. Yes. Oke. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di grup chat ya. Udah paham ya? Have you understood? Yes, Sudahkah Miss. kamu paham? Have you understood? I have understood. Yes, I Already. have understood. Already. Very good. Ya. Kalau belum, no miss, I haven't understood about this yet. No miss, I haven't understood about this yet. Setiap hari usahakan kalau setiap ngomong sudah, setiap ngomong belum, harus tahu kata kerja ketiganya apa. Jangan main ngomong aja. Miss, saya sudah makan. Miss, saya sudah ini, sudah itu. Tapi nggak tahu kata kerja ketiganya. Jangan, nanti kamu nggak bisa bahasa Inggrisnya. Harus tahu kata kerja ketiganya. Oke, thank you very much for your attention. Nanti saya kirim videonya ya di grup chat. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.